Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat berjumpa dengan Learn to Grow channel. Kali ini kita akan membahas tentang luka batin dan bagaimana cara mengatasinya. Baiklah, apakah luka batin itu, teman-teman? Luka batin itu adalah banyak kalimat yang bisa mendeskripsikan tentang luka batin, tapi salah satu di antaranya adalah luka batin adalah luka yang terjadi pada lapisan batin yang terdalam akibat suatu tekanan yang terjadi secara luar biasa berat atau terjadi secara terus-menerus. Luka batin adalah semacam trauma yang dirasa amat sangat menyakitkan yang terjadi dari suatu peristiwa yang tidak menyenangkan yang pernah kita alami. Jadi kalau akibatnya akan membawa rasa trauma bagi kita, rasa ketakutan dan lain sebagainya. Dan jika dibiarkan maka akan menjadi kerak dan berdampak pada kehidupan kita. Baiklah. Jadi luka batin itu bisa berasal dari masa-masa peristiwa yang terjadi yang membuat kita sedih, marah, kecewa, sakit hati, bahkan di saat kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghindarinya, dan kita terpaksa harus menghadapinya. Semakin hal itu berlangsung lama, maka akan semakin parah luka batin itu tercipta. Batin yang terluka menimbulkan kesedihan yang mendalam, perasaan tidak menentu, kemarahan, emosi yang tidak terkendali, kejengkelan, hidup yang tidak terarah, sesekali timbul keinginan untuk bahkan bunuh diri, begitu. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa berdamai dengan luka batin? Bagaimana kita bisa hidup normal dalam kondisi batin yang terluka? Tentu berat ya. Reaksi kita atas luka batin yang kita alami itu berbeda-beda tergantung dari penyebab luka batin itu sendiri. Misalnya luka batin yang diakibatkan oleh perasaan terabaikan itu biasanya cenderung merasa sedih, pemurung, tidak percaya diri, dan lain-lain. Luka batin karena merasa teraniaya, mungkin karena berurusan dengan orang yang bertindak kasar atau menganiaya dalam waktu yang lama, maka ia akan cenderung bersikap frontal, membenci, melawan, dan lain sebagainya. Langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk mengupayakan menyembuhkan luka batin kita ini adalah salah satunya adalah pertama, menerima situasi atau penderitaan itu tanpa menghakimi. Jadi kita harus menerima luka itu. Ya sudah, aku saat ini terluka, gitu ya. Terluka, terima luka itu. Dan yang kedua adalah biarkan cahaya Allah masuk dalam dirimu. Jadi berserah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan menyembuhkan lukamu. Serahkan kepada Tuhan semua luka itu. Katakan dalam dirimu, ya Allah, aku tidak bisa mengatasinya, aku serahkan segala sakitku kepadamu, tolong sembuhkan lukaku. Allah Maha Kuasa, Dia sanggup menyembuhkan lukamu dan akan menjadikanmu manusia yang baru yang lebih kuat, mampu meneruskan hidup dengan cara yang lebih baik, bisa mengendalikan diri dan jiwa sehingga bisa menyikapi setiap peristiwa kehidupan selanjutnya tanpa meninggalkan luka yang parah pada jiwa kita. Kita harus menyadari bahwa tidak ada hidup yang sempurna, karena hidup itu adalah siklus perjalanan hingga kita tutup usia, dan perjalanan itu selalu akan melewati pergantian antara susah dan senang, siang dan malam, gelap dan terang. Yang membedakan hanya durasinya saja. Maka terpenting adalah bagaimana kita bisa mengelola hati kita, jiwa kita untuk tetap eling lan waspodo. Jika senang jangan terbang, jika sedih jangan putus asa. Disinilah nilai agama dibutuhkan untuk menguatkan di saat kita sedang terpuruk. Dan percayalah bahwa Allah itu Maha Penyayang. Dia tidak akan memberikan ujian atau cobaan di luar kemampuan kita. Selanjutnya adalah maafkan dirimu, jangan salahkan dirimu. Berdamailah dengan dirimu, kasihanilah dirimu. Dia satu-satunya teman yang tak terpisahkan dari jiwamu. Jiwa dan raga harus saling menyayangi karena kedua unsur ini harus berjuang bersama-sama untuk melanjutkan hidup. Kemudian juga poin selanjutnya adalah berusaha memaafkan siapapun penyebab luka batinmu.
Walau ini sulit ya teman-teman, bahkan saya setua ini pun juga kadang sulit untuk memaafkan, tapi kita harus berusaha agar, karena apa? Demi diri kita sendiri. Kalau kita memaafkan orang lain itu bukan demi orang lain, niatkan untuk kesembuhan diri kita sendiri. Itu akan berdampak baik bagi dirimu. Selama ini kamu benci bahkan dendam, itu akan menggerogoti jiwamu sendiri, menggerogoti ragamu sendiri. Bahkan ada kan penyakit yang dikarenakan oleh jiwa yang sakit itu merembet kepada badan kita juga ikut sakit, dan itu akan menjadi sumber penyakit mental, fisik, dan semua keburukan itu akan menimpa diri kita sendiri. Jadi kita rugi sendiri gitu ya. Maka dari itu berusahalah memaafkan demi dirimu sendiri. Jangan mengingat lagi agar lukamu itu menjadi sembuh gitu. Itulah teman-teman, uh, yang bisa kita sharing bersama kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.